Hello Technolovers! Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia tentunya tidak bisa tinggal diam atas apa yang terjadi di Palestina saat ini. Pemerintah bahkan menyatakan keprihatinannya atas konflik antara militan Palestina dan Israel, Hamas, yang telah menyebabkan ratusan orang kehilangan nyawanya. Lebih lanjut, Indonesia menyerukan segera diakhirinya tindakan kekerasan untuk mencegah bertambahnya jumlah korban. Dari konflik tersebut, pemerintah Indonesia juga kabarnya telah mengirim bantuan. Lantas, apa saja yang dikirim ke Palestina? Apakah Indonesia juga siap mengirim pasukan khusus untuk membantu Palestina? Coba kita simak ulasannya berikut ini. Presiden Joko Widodo mengumumkan pada Sabtu 4 November 2023 lalu terkait penyerahan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia ini merupakan hasil dari bekerja sama dengan TNI dan Polri, Palang Merah Indonesia, Basnas, Forum Zakat, dan Masyarakat Indonesia untuk Pejuang Palestina di Gaza. Bantuan tersebut memiliki berat total 51,5 ton, termasuk alat penjernih air minum dan peralatan kesehatan dan akan dikirim dalam 2 gelombang. Jokowi dalam jumpa pers menjelaskan kalau bantuan yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Palestina di Gaza. Alat penjernih air minum merupakan salah satu bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia gelombang pertama untuk memenuhi kebutuhan korban perang Hamas Israel di Gaza. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan peralatan medis yang diperlukan untuk staf medis di rumah sakit Gaza, bahkan makanan yang tidak memerlukan penyimpanan yang sulit dan obat-obatan. Angkutan pertolongan pertama seberat 21 ton ini akan menggunakan 2 pesawat. Kedua pesawat tersebut yakni C-130 Hercules dan A-1328 milik Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32 TNI AU dari Pangkalan Operasional Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kemudian pada gelombang kedua, kiriman dengan berat lebih dari 30 ton akan diangkut dengan pesawat kargo Boeing 737 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Presiden memastikan akan ada beberapa pengiriman bantuan dari Indonesia ke Gaza yang akan dikoordinasikan oleh beberapa perusahaan dan LSM. Keputusan pemerintah untuk melakukan koordinasi bantuan disebabkan karena selama ini terdapat proses birokrasi yang rumit dalam penyaluran bantuan. TNI AU mengatakan rute penerbangan misi kemanusiaan Gaza adalah melalui Halim, Jakarta, Aceh, Yangon, Myanmar, New Delhi, India, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jeddah Arab Saudi, El Arish, Mesir. Kapal RS akan dikirim juga pasca ada persetujuan dari pemerintah Mesir. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia akan segera mengirimkan kapal rumah sakit tambahan ke perairan sekitar Gaza setelah mendapat izin dari pemerintah Mesir. Prabowo menjelaskan pihaknya juga berupaya bertemu dengan perwakilan pemerintah Mesir di Indonesia. Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas misi pengiriman kapal rumah sakit ke perairan sekitar Gaza, Palestina melalui dan masuk ke wilayah Mesir. Kapal rumah sakit antara lain KRI, Kapal Perang Indonesia yang juga berfungsi sebagai kapal rumah sakit pembantu yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sejauh ini telah memperkuat 3 KRI yang juga berfungsi sebagai rumah sakit pembantu, yaitu KRI Dr. Suharso 990, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, dan KRI Dr. Rajiman Wedio Diningrat 992. Tapi Prabowo tidak menyebut KRI mana yang akan disiapkan untuk dikirim ke perairan sekitar Gaza. Nah, melihat masifnya serangan Israel, mungkin negara-negara pendukung Palestina sudah harus memikirkan untuk mengirimkan bantuan pasukan militer untuk membantu Palestina. Kira-kira pasukan-pasukan apa saja nih yang bisa dikirim negara kita? Pasukan Densus 88. Densus 88 atau Densus 88 merupakan satuan di bawah Polri. Unit ini merupakan unit tentara terorisme yang bertugas memerangi terorisme mulai dari penyanderaan hingga ancaman bom. Prajurit unit ini diperkirakan berjumlah sekitar 400 orang, termasuk ahli ranjau, ahli investigasi, dan ahli penembak jitu.
Batalion Raider. Satuan Tempur Infanteri TNI AD dibentuk dengan 2 batalion, Batalion Kostrad dan 8 batalion, Batalion Kodam. Sebagai satuan penegak hukum, satuan ini mempunyai kapasitas setara dengan 3 batalion infanteri reguler. Kemampuan yang dibutuhkan adalah peperangan modern, perang anti-gerilya dan anti-terorisme. Kopassus. Anggota Kopassus harus memiliki keahlian khusus seperti bergerak cepat di medan apapun, menembak akurat, anti-terorisme, dan pengintaian. Operasi perang militer dengan intelijen khusus dan pemusnahan logistik musuh menjadi tugas pokoknya. Selain itu, anggota Kopassus juga berperan dalam pengamanan VVIP, SAR khusus, dan dukungan Polri. Sat 81 Gultor. Sat 81 Gultor atau Sat Gultor 81 adalah bagian dari militer Indonesia yang berspesialisasi dalam kontraterorisme, perang kota, intelijen, dan kontra-intelijen. Jumlah orang dan senjata yang digunakan dirahasiakan. Visi dan misi unit ini sama dengan moto mereka, yaitu tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Kopaska. Satuan Kopaska atau Komando Tentara Katak dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan di Irian Jaya atau Papua. Tugas Satuan TNI Angkatan Laut adalah operasi perebutan pantai, operasi amfibi, penghancuran struktur bawah air, dan penggerebegan terhadap kapal dan pangkalan musuh. Yontai Fib. Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit marinir TNI Angkatan Laut. Tentara ini yang semboyannya adalah Maya Netra Yamadipati, cepat, rahasia, dan mematikan, mengkhususkan diri dalam operasi pengintaian amfibi. Tentara ini dulunya dikenal dengan nama Komando Pengintaian Amfibi atau KIPAM. Denjaka. Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka merupakan satuan anti-terorisme yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. Meskipun misi utama Denjaka adalah menjaga keamanan di laut, unit ini dapat ditempatkan di mana saja, seperti di darat atau di udara. Misi utama koalisi Kopaska dan Yontai Fib adalah memerangi terorisme, sabotase, dan kegiatan rahasia di laut yang tidak dapat dideteksi musuh. Paskas. Paskas atau Baret Oranye merupakan bagian dari kesatuan TNI AU, pasukan penyerang yang siap dikerahkan di medan apapun, termasuk kota, hutan, rawa, laut, dan sungai. Adalah misi Paskas. Tentara ini mempunyai tugas tambahan yang tidak dimiliki tentara lain. Misi ini mencakup operasi untuk mendirikan dan mengoperasikan pangkalan udara seperti penangkapan dan pertahanan pangkalan. Selain itu, Paskas juga bertugas mempersiapkan pesawat untuk mendarat dan mengerahkan pasukan. Den Bravo 90. Satuan TNI Angkatan Udara ini bertugas melakukan operasi intelijen, menetralisir fasilitas musuh, mendukung operasi udara, memerangi terorisme, dan pembajakan udara. Pembentukan pasukan termuda ini menyinggung pemikiran Jenderal Giulio Dauchet yang mengatakan bahwa menghancurkan kekuatan udara musuh dengan menghancurkan fasilitas di darat lebih efektif dibandingkan harus berperang di udara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang besar di kawasan Asia Pasifik. Di ASEAN sendiri, kekuatan TNI menempati urutan pertama. Dikutip dari Global Firepower 2023, kekuatan TNI menduduki peringkat 13 dunia dengan nilai indeks kekuatan 0,2221. Posisi ini bertambah 3 peringkat dibandingkan posisi sebelumnya, 16. Pada posisi tersebut, Indonesia melampaui kekuatan militer Israel di peringkat 18, juga mengungguli Iran di peringkat 17. Kedua negara tersebut memiliki indeks kekuatan sebesar 0,2757 dan 0,2712. Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat ke-13 di dunia berkat anggaran pertahanannya sebesar 8,8 miliar US dollar. Beberapa alutsista buatan Indonesia bahkan diakui dunia loh. Di antaranya ada pesawat CN-235, kapal selam Alugoro, drone elang hitam, tank harimau, dan juga Smart Eagle 2. Nah, beberapa alutsista ini sangat layak loh kalau dikirimkan ke Palestina.
Wah, banyak juga ya pasukan elit Indonesia dan juga alutsista canggihnya. Apakah kalian sudah tahu kalau ada pasukan-pasukan ini di negara kita? Gimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan kirim pasukan kalau keadaan mendesak? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.